Ada apa? Bos, buruk, sistem operasi bermasalah. Tunggu aku segera datang. Baik. Bos. Cepat bantu, hati-hati, bos. Telepon, halo, pusat gawat darurat? Di sini ada orang yang pingsan. Studio Lanyao. Ya, baik. Ayo. Hey Tai. Kak, orang Dewan Direksi ingin bertemu denganmu, uji coba internal kali ini. Seluruh Dewan Direksi sangat memperhatikan, ada kesalahan seperti ini. Mungkin Om Chen dan yang lainnya akan berbicara tidak terlalu baik. Rumah sakit baru saja menelepon, ayah lagi sedikit emosi. Aku akan ke rumah sakit menemani, kamu pergi rapat dulu, ingat. Jangan gegabah, sesuaikan dengan situasi. Tenang Kak, aku bisa mengatasinya. Aku dengar, grup Shanghai baru-baru ini sedang berinvestasi dalam sebuah game bernama Metaverse Cinta. Baik dari karakter non-pemain maupun gaya grafis game, semuanya adalah kenikmatan yang luar biasa, benar kan? Tentu saja, selalu berusaha mengejar keindahan. Yang paling diperhatikan adalah cara operasi game ini. Berbeda dengan operasi game tradisional. Dengan dukungan teknologi terbaru, pemain hanya perlu menutup mata dan bisa merasakan secara mendalam game yang menciptakan era baru ini. Seminggu kemudian, grup Shanghai akan membawa tim kreator Studio Lanyao untuk mengadakan konferensi pers. Aku dengar desainer wanita game ini. Sombong. Dia juga lulusan luar negeri yang jenius, benar kan? Dan aku sangat menantikan. Di tempat. Setengah jam lagi rapat pemegang saham, jam 8 malam ada. Rapat video dengan produsen kacamata game. Kemudian, ada ini, Departemen Pemantauan sedang memantau. Umpan balik netizen terhadap game ini. Departemen Humas sedang menangani media. Bagaimana dengan Lanyao? Dia belum bisa dihubungi. Teleponnya selalu tidak bisa dihubungi. Setelah rapat, aku harus bertemu Lanyao. Baik, bos. Aku sudah sampai di rumah sakit. Ayah di ruang mana? Berdiri. Ternyata kamu. Kita kenal. Jangan pura-pura bodoh di sini. Apa yang kamu lakukan, aku ingat jelas-jelas. Kamu itu 100 yuan. Pangding. Aku sekarang akan menemui Lanyao. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan segera menandatangani kontrak dengannya. Oke. Berhenti. Maaf ya, tidak sengaja mengotori bajumu. Aku tadi terlalu terburu-buru, hari ini sangat penting bagiku. Bagaimana kalau begini? Ini kamu ambil, kamu pergi cuci baju. Rp100 cukup kan? 100 yuan. Tidak usah kembalian. Kamu mau apa lagi? Dendam pembunuhan istri tidak bisa dimaafkan, serang. Gila. Bajingan jangan coba-coba lari. Apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Kamu bajingan, hari ini kita bertemu di jalan sempit.
dendamku belum terbalas, aku tidak akan membiarkanmu lari. Kamu sakit ya? Siapa yang punya dendam sama kamu? Masih berani membantah? Lihat serangan beratku. Badan lemah ini. Cepat turun. Kenapa ya, kepalaku kok pusing banget. Dendamku belum terbalas. Itu Xiao. Maaf. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada polisi? Aku akan lapor polisi. Kasih HP-nya ke aku. Jangan terburu-buru. Kamu tenang, jangan marah. Kasih HP-nya ke aku. Bisa tidak kamu mengampuni? Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak sengaja menggigit telingamu. Kalau kamu marah, aku biarkan kamu menggigit balik. Kalau kamu sakit jiwa, aku sarankan kamu melakukan CT scan otak. Baiklah, aku sekarang akan daftar. Sayang, aku datang. Maaf tadi aku terlalu terburu-buru. Kamu tidak apa-apakan. Ini aku kotorin. Temanku terluka dan dirawat di rumah sakit. Aku masih harus menjenguknya, Dokter Zhangnya. Kalau begitu makan ini sudah dipastikan, bye. Halo sayang, aku sudah sampai. Aku sudah sampai, oke. Sayang, kenapa? Kok bisa kesetrum? Aku sangat sial. Kenapa kamu pakai gaun pengantin? Jangan-jangan kamu menikah tanpa sepengetahuanku? Mikir apa sih? Kakakmu ini bukan orang yang sembarangan. Bisa dengan mudah menikah. Aku baru saja melakukan siaran langsung gaun pengantin. Dengar kamu dirawat di rumah sakit, aku langsung berlari ke sini. Bahkan belum sempat ganti baju. Kapan ini kotor? Harus bayar denda nih? Aku harus segera menanganinya. Aku bantu kamu. Nggak perlu. Aku akan kembalikan gaun pengantinnya dulu. Lalu aku akan mengurus keluarmu dari rumah sakit. Aku ingat baru saja keluar dari ruangan ini. Kenapa balik lagi? Sudah, bersih. Nggak kelihatan lagi. Aku hampir mati ketakutan. Kamu ngapain sih? Nyonya. Terima kasih atas perlindungan Dewa Penyu Penglai yang mempertemukan kami suami istri lagi. Aku kira kamu sudah meninggal. Aku pikir setelah tes beta game selesai, kamu berhenti berperan sebagai NPC. Cepat ceritakan padaku. Kali ini kamu memerankan siapa? Nyonya, aku adalah Xingtian. Kamu lupa padaku? Bagaimana dengan janin dalam kandungan Nyonya? Ini karena emosi yang tidak tertahan.
Nggak masalah, kakak pasti akan menemani kamu bermain. Suamiku, aku juga selalu menunggumu. Aku sangat merindukanmu. Hanya saja sekarang aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu harus baik-baik di sini menungguku kembali. Sebentar, aku mau menerima telepon. Ini monster baru dari Jiuyo. Nyonya jangan takut, kali ini aku akan melindungimu dan janin dalam kandungan. Song Lingling, kamu terlalu berlebihan. Kalau kamu terus begini, aku benar-benar marah. Mau main terus ya? Aku pergi. Nyonya, Sudah, jangan pamer aktingmu lagi. karakter Nyonya berubah banyak. Bahkan aku saja tidak dikenali. Kalau bukan karena si bajingan itu, aku tidak akan datang ke dunia aneh ini. Dan terjebak dalam tubuh perempuan. Sekarang bahkan Nyonya mulai menjauhiku. Aku pasti akan membunuh si bajingan ini. Kenapa kamu di sini? Aku sangat tertarik dengan desainer di balik layar ini. Bisakah kamu memperkenalkanku padanya? Xiao Wu, bos Xiao datang. Cepat sembunyikan barang bos. Kalian cepat periksa. Bos Xiao, kenapa Anda datang sendiri ke studio? Kalau ada apa-apa, telepon saja, kami akan laksanakan. Bagaimana kabar game sekarang? Jujur saja, Kami masih belum bisa login. kapan bisa diselesaikan? Ini. Di sini, kenapa Xingtian menghilang? Kami menduga ini karena bug, tapi detailnya harus menunggu bos kami kembali untuk memastikan. Lan Yao tidak ada? Kalau begitu, aku datang sia-sia dong. Lanyau mana? Bos sedang dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit? Hanya ada sedikit masalah, seharusnya cepat kembali. Bagaimanapun, kalian harus cepat memberikan solusi. Ada masalah besar dalam game beta ini. Jika ini mempengaruhi kemajuan proyek, kalian harus siap menanggung tanggung jawab ini. Baik Bos Xiao, kami mengerti, kami pergi dulu. Bos Xiao, hati-hati di jalan. Nyonya, ini barang apa yang aneh-aneh? Dari mana Anda dapatkan ini? Nyonya, ini apa lagi? Suamiku, ini televisi. Nyonya memang berpengetahuan luas. Aku menyerah, sayang. Mari kita istirahat. Aku mohon. Dewa Langit. Aku dikhianati oleh orang jahat, terperangkap dalam tubuh ini. Tidak bisa lagi melindungi Anda, mohon berikan aku kebijaksanaan dan kekuatan. Untuk menghancurkan si pengkhianat menjadi 1000 potong. Terlalu fanatik. Ternyata tubuhku ini seperti saudara dengan Nyonya. Bisa dilihat, Bos Xiao adalah seorang romantis. Dan sukses di usia muda, semua orang tahu. Bos Xiao adalah dokter termuda di Columbia. Dan saya dengar game ini memiliki semangat yang penuh. Mari sambut pekerjaan. Semangat Liu Yi. Lanyo juga akan datang langsung, kan? Seminggu lagi, grup Shanghai akan mengadakan konferensi pers. Bersama dengan studio Lanyau. Pengkhianat.
Selamat datang di live streaming saya. Semoga kalian datang tepat waktu. Si anjing, keluarlah. Kamu. Kenapa kamu menggansurkan TV-ku? Nyonya, dia adalah pembunuhmu. Siapa pembunuhnya? Mereka mengambilnya siauran. Dia juga adalah paha Emi. Satu-satunya paha yang bisa kamu peluk sekarang. Paha. Mungkinkah di dunia ini pembunuh disebut paha? Nyonya, kemana aku bisa menemukan paha ini? Mungkinkah ada jalan rahasia? Ini bukan sarang monster, kan? Turun dan istirahat sebentar. Minum air. Senjataku memang agak ringan. Tapi lebih baik daripada tangan kosong. Aku akan pergi ke Lanyo sendiri. Baik, bos. Sampai jumpa, bos. Si anjing. Matilah. Lumayan juga. Kamu lagi? Kamu mengikutiku. Mengikuti apa? Aku datang untuk membalas dendam Nyonya. Lihat ini. Hei, aku diserang penjahat. Di parkiran bawah tanah perusahaan Shanghai. Tetap saja tinju lebih berguna. Nyonya, aku sudah membalas dendammu. Tidak baik, aku akan. Ini pasti bukan aku. Aku tidak sehebat ini. Duduk. Pak Polisi, aku benar-benar tidak ingat sama sekali tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa ada di sana. Aku jelas-jelas berbaring di rumah sakit dengan baik-baik saja. Entah kenapa, tiba-tiba ada di garasi. Maksudmu wanita di video itu bukan kamu? Maksudmu sebelumnya tersangka sudah menyerangmu? Ya, waktu itu di rumah sakit. Petugas Lee bisa memeriksa rekaman CCTV sebagai bukti. Aku, Pak Polisi. Aku sepertinya dirasuki hantu. Selama interogasi, jawablah dengan serius. Pak Polisi, yang aku katakan semuanya benar. Harus ditangani dengan tegas. Mungkinkah dia yang memfitnahku? Kalau bukan karena ambulans datang tepat waktu. Mungkin aku sudah mati di tangannya. Aku sudah memanggil ambulans untuknya. Halo 120? Ya, kalau aku ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin aku ingin menyelamatkannya? Dia ini CEO yang pintar, pasti mengerti maksudku. Aku menyalin rekaman dashcam di mobilmu. Saat itu memang dia yang menelepon ambulans.
Apakah dia ini orang yang punya kepribadian ganda? Jangan-jangan, aku benar-benar tersengat listrik sampai kepribadianku terbelah. Semua ini adalah hasil dari kepribadian kekerasan yang terpendam dalam diriku. Bodoh sekali. Gimana cewek ini bisa masuk? Itulah ya? Aku tanya tadi. Apa yang kamu bilang tadi? Aku tanya, gimana kamu bisa masuk? Mereka bilang, bagaimana aku bisa sampai di sana? Cia. Kamu kenal dia? Dia adalah salah satu pasienku, baru keluar dari rumah sakit. Aku menduga dia mungkin tersengat listrik setelah itu. Sudahlah, aku harus segera mencari Lanyao. Untuk menyelesaikan masalah bug ini. Kondisi tubuhmu sekarang tidak memungkinkan untuk berlarian, biar aku saja. Kak, masalah yang aku buat, aku yang selesaikan. Aku tidak ingin selalu bergantung padamu. Aku akan menemanimu. Lanyao, sekarang waktunya mendesak. Mari langsung ke intinya, kenapa game ini macet di adegan jenderal yang melompat dari tebing. Jenderal melompat dari tebing. Kecerdasan buatan sudah bangun. Aku percaya kemampuanmu. Tapi bug dalam game ini sudah lebih dari 48 jam belum terselesaikan. Aku butuh penjelasan yang masuk akal, bukan alasan yang asal-asalan. Apakah kode si jenderal yang bermasalah? Sebenarnya, Bos Xiaolah yang menanggung semua tekanan dari Dewan Direksi untuk pengembangan game ini. Perkembangan game ini sangat penting bagi keselamatan perusahaan. Sebagai investor, kami punya hak untuk tahu. Kamu bukan Lanyao. Apa yang tidak mirip dengan Lanyao? Apakah kamu sebelumnya pernah bertemu dengan Lanyao? Lanyao bilang dia punya fobia sosial. Jadi kami selalu berkomunikasi secara online. Dia pernah bilang padaku, metaverse cinta adalah hasil dari semua tenaga dan perhatiannya. Dia tidak mungkin tidak peduli dengan bug dalam game ini, dan lagi. Game ini punya masalah besar. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk melukai dirinya sendiri. Bahkan dia sempat melakukan manikur. Ini sama sekali bukan gaya dia. Kenapa dia? Kamu tidak mau menjelaskan? 100 yuan pasti cukup, kan? 100 yuan. Tidak usah kembalian. Hello Bos Xiao. Sudah sampai Lanyao? Kita janjian, kan? Kamu biasanya tidak pernah ketemu dia. Tentu saja tidak kenal. Sial-sial. Ada apa? Dia orang yang baru saja aku sebutkan. Tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Kamu ngapain sih? Tinggal selangkah lagi menuju kerjasama. Jangan sampai gagal karena hal kecil. Kamu ngapain sih? Cepat keluar dong. Kamu pura-pura jadi aku. Bagaimana aku pura-pura jadi kamu? Kamu adalah Lanyao. Bos Xiao, Ling Ling sekarang di rumah. Sedang sibuk menyelesaikan masalah kode jenderal. Sangat giat. Demi masalah pekerjaan, dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama beberapa hari. Sepengetahuanku, dia karena memukul orang. Sekarang ditahan di kantor polisi. Tidak mungkin, Ling Ling kami. Dia orang yang paling lembut dan paling manis di dunia ini. Pasti orang yang dipukul itu bermasalah, dia hanya membela diri. Dia memukulku. Ini bukan penjara langit, kan? Aku ditangkap dan dimasukkan ke penjara langit. Ini artinya, penjahat itu sudah kubunuh. Terima kasih atas perlindungan Dewa Langit. Ini gila, ya? Tidak mungkin seburuk itu, kan? Aku lapar. Kalian? Penjaga penjara.
Sudah waktunya mengantar makanan terakhir. Kamu bilang apa? Sebenarnya, dia pacarku. Pacarmu ingin membunuhmu 2 kali. Tuan Xiao. Jangan karena perasaan pribadi, biarkan penjahat bebas. Menjaga ketertiban umum adalah kewajiban setiap warga negara. Dia karena gangguan jiwa dan suka berhayal. Agar dia cepat pulih, aku hanya bisa mengikuti saran dokter. Menemaninya bermain peran, kebetulan kali ini penyakitnya kambuh. Jadi semua ini terjadi, maaf Pak Li. Menyusahkan Anda. Anak muda. Pasangan bermain game. Bukankah seharusnya ada batasannya? Iya. Anda benar, saya menerima kritik Anda. Kalau begitu, saya akan membawanya pulang sekarang. Bajingan, kamu ternyata belum mati. Ayo kita bertarung lagi. Kamu mau membawanya pergi? Sakit lagi. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Aku akan membuatmu menderita. Untuk menghormati arwah jutaan korban di kuil kami. Jangan menyerah pada pengobatan. Kalau kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara, ikutlah denganku dengan baik-baik. Bajingan, jangan lari. Lan Yao, jika dia ada melakukan kesalahan padamu, aku minta maaf atas namanya. Saudara, kamu tidak tahu. Aku dan bajingan Xiaoran memiliki dendam yang tak terampuni. Dendam ini harus dibalas. Ada bug dalam game, semua orang sangat khawatir. Mari kita cari solusi bersama. Tolong jangan hadapi ini dengan cara berpura-pura gila. Jangan berakting lagi, sudah ketahuan. Nyonya, ini kesempatan langka. Aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Aku akan memberimu 3 kesempatan, jangan bilang aku menindasmu. Kakak, ayo kita pergi, kita bisa bicara dengannya lain kali. Nyonya, jangan ikut campur, ini urusan antara kami pria. Saudara, kamu juga jangan ikut campur, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Sial, aku lupa dia bisa sihir. Terlalu dekat akan membuatku pusing. Nyonya, aku terlalu gegabah lagi. Lan Yao si dewa ini. Awalnya kupikir dia ahli teknologi, ternyata agak gila. Masih masalah yang sama. Kalau dia tidak bisa memperbaiki bug ini, apa yang akan kamu lakukan? Dia pasti bisa memperbaikinya. Kamu begitu percaya padanya? Aku percaya pada diriku sendiri, para dewan direksi itu. Aku harus mencari kesempatan untuk membuktikan diri, lagi pula. Aku tidak bisa bergantung padamu seumur hidup, kan? Baiklah, lakukan apa yang kamu mau, kakak selalu mendukungmu. Tolong antar aku ke kantor, aku masih ada urusan. Depresi berat bisa menyebabkan kepribadian ganda. Dan sangat mungkin memunculkan kepribadian yang kasar. Kepribadian kasar? Tidak masuk akal. Kalau aku tidak salah ingat, siang tadi kita datang ke tempat ini. Syukurlah, pintunya terbuka. Bajingan itu memang licik, dia menjeram pasukan untuk berjaga. Senjata ini terlihat cukup nyaman dipegang.
disangka. Bajingan ini benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Bahkan tempat tinggalku diselidiki dengan sangat teliti. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak lama. Sungguh licik. Jika bukan karena kepribadian yang terbelah. Bagaimana menjelaskan semua tindakan ini? Bagaimana menjelaskannya? Pembunuhan istri adalah dendam yang tak terampuni. Jangan terburu-buru, tenang, jangan marah, bajingan. Matilah kau. Lagi-lagi kau. Benar, aku kembali lagi. Sekarang di sini sepi, mari kita bertarung dengan seru. Aku sarankan kau segera pergi, kesabaranku ada batasnya. Aku lupa. Penakut yang tak punya kekuatan. Baiklah, aku akan bertarung dengan tangan kosong, aku memberimu 3 kesempatan. Jangan bilang aku Xingtian yang menindasmu. Xingtian, sepertinya dia membayangkan dirinya sebagai karakter dalam game. Mungkinkah ini benar-benar kepribadian yang terbelah? Aku memberimu kesempatan pertama, ayo. Dari data eksperimen medis saat ini, hanya ada 2 cara yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam mengubah kepribadian. Pertama, stimulasi pukulan keras. Apa yang kau tunggu? Seranglah. Siapa itu? Bajingan ini berani menggunakan trik kotor. Cari mati. Bajingan ini ternyata tidak punya etika bertarung. Mau lari. Sepertinya stimulasi pukulan keras tidak berhasil. Mungkinkah? Apa yang kau lakukan? Buruk, dia akan menggunakan sihir lagi. Bos Xiao, kau. Apa yang kau lakukan? Lan Yao. Sepertinya stimulasi hormon berhasil. Bos Xiao, kau tadi. Aku tadi menyelamatkanmu, juga menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa aku di sini? Bos Xiao, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukan aku. Bos Xiao itu. Aku karena tersengat listrik 2 hari ini, jadi pikiran agak kacau. Semua yang terjadi tadi, anggap saja tidak pernah terjadi. Bos Xiao sudah makan malam? Selesai, ini benar-benar selesai.
Beberapa kali ini, aku benar-benar membuat klien marah besar. Game juga jangan diluncurkan, mimpi pun hancur. Tapi kenapa aku merasa aneh? Kamu bilang ini baik-baik saja. Kali ini aku benar-benar tidak sengaja. Aku akan mengantarmu pulang. Ini tidak baik, aku naik taksi saja. Meskipun pembayaran tahap kedua belum dibayar, tapi uang taksi masih ada. Bajingan. Apa sihir yang kamu gunakan padaku, sampai aku terjebak di sini? Ini bukan perbuatan seorang pria sejati. Apa ini? Apa yang akan dia lakukan lagi? Apakah kontak fisik tidak berhasil? Ternyata, setelah dia tidur, dia akan membentuk kepribadian kedua. Ternyata berpegangan tangan juga efektif. Seharusnya tidak mencium. Bangun. Bosiau pagi. Apa aku tertidur di mobil? Kita tidur berpegangan tangan semalaman. Ini terlalu dramatis dan Merisu. Apa aku menggeretak gigi? Mendengkur, apa aku ngiler? Ternyata cara ini bisa dilakukan. Begini, aku akan mengantarmu pulang dulu, kamu makan dulu. Jam 2 siang kita rapat di kantor. Setelah selesai, aku ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Baik. Ingat, di rumah jangan tidur. Bos Xiao adalah bos yang pelit, sudah pasti. Untungnya orang tua tidak membuatku terlalu buruk. Semoga perlengkapan ini bisa menahan kerusakan saat rapat siang nanti. Semangat Lan Yao. Bos Xiao, Lan Yao sudah datang. Nona Song silakan duduk.
Ini adalah desainer game, Lan Yao. Kemarin kita membahas ide perbaikan bug game. Kita tetap merasa harus mempertahankan pilihan awal. Bisakah kamu menjamin waktu peluncuran game ini? Kami beberapa orang tua tidak bisa menunggu sampai hari itu. Kami sudah tua. Tapi kami bukan orang yang boros. Setiap sen yang kami investasikan harus ada keuntungannya. Tim Nona Lan Yao ini bisa melakukan. Tim kecil A yang menerima. 2 minggu, dalam 2 minggu, Lan Yao pasti bisa memperbaikinya. 2 minggu 14 hari, waktu yang sangat ketat. Bagaimana kalau dia malas-malasan? Bisakah kamu melihatnya bekerja 24 jam? Kenapa tidak? Bos Xiao, saya pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Lan Yao, kamu jelaskan ke semua orang pemikiranmu tentang perbaikan. Baik. Gagal lagi. Kemarin saya mencobanya di rumah sendiri, dan itu berhasil. Otakku ini. Itu, saya meninggalkan hard disk di rumah. Bos, ini dia. Lanjut. Saya akan mengambil hard disknya. Kamu kerja yang baik. Saya belum memberitahumu di mana. Kamu di sini awasi Lan Yao. Saya akan bantu mengambil hadisnya. Saya yang ambil saja. Saya tidak pergi. Kalau saat saya kembali, kamu tidak ada di sampingnya. Kamu mengundurkan diri saja. Mengerti, bos. Di laci samping meja. Biasanya itu tempat saya menyimpan hard disk. Tapi mungkin agak berantakan di dalam. Sudah ketemu? Belum juga? Kamu ini bisa dipercaya atau tidak sih? Saya ingat saya taruh. Saya ingat setelah selesai, saya taruh di tempat yang sangat mencolok. Saya juga sempat berpikir untuk membawanya saat keluar. Tapi karena buru-buru meeting, jadi lupa. Kamu bahkan tidak ingat di mana barangmu sendiri. IQ kamu ini benar-benar memprihatinkan. Ini karena setelah kena setrum, otak saya agak kacau. Sebelumnya saya tidak seperti ini. Kehidupan pribadi saya juga sangat teratur. Sejak mulai proyek game ini, saya benar-benar fokus pada pekerjaan. Jadi, bisa dilihat betapa saya ketemu. Astaga. Inikah kekuatan modal? Sangat jahat. Bos, ada urusan di perusahaan, jadi saya tidak akan masuk dulu. Tapi saya ingin bilang, saya merasa hari ini bos kita agak aneh. Kamu harus hati-hati sendiri. Dah, Apakah Anda Nona Lan Yao? benar, saya. Bos Xiao menanggimo. Ikutlah denganku. Bos Xiao ada di sana. Silakan, Nona Lan Yao. Baik. Bos Xiao, ada apa kamu mencari saya? Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan di rapat direksi? Apa maksudmu? Sebelum menyelesaikan tugas, kamu harus tinggal di sini. Jangan bercanda, kamu tahu waktunya mendesak.
Saya masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Kamu bisa melakukannya di sini. Saya sudah membawakan hard diskmu. Tapi, data saya ada di komputer rumah. Semuanya sudah saya selesaikan. Bos Xiao, kenapa kamu seperti ini? Kamu diam-diam membawa koper saya. Dan komputer saya juga kamu bawa. Kamu benar-benar tidak menghargai orang lain. Karena saya adalah klienmu. Saya menjual game kepadamu, bukan menjual diriku. Bawa kembali. Lagi pula, di rapat direksi, yang berjanji bukan saya. Kamu juga tidak menentang. Kamu. Kamu tahu kenapa? Setiap kali kamu bangun, kamu selalu berada di atas saya. Saya. Selama kamu kehilangan ingatanmu, kamu akan memunculkan kepribadian lain. Hanya setelah kamu berinteraksi dengan saya, kamu bisa kembali normal. Maksudmu, setiap kali saya tidur, saya akan berubah? Hanya kamu yang bisa mengembalikan saya. Kepribadian ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya saya yang bisa menekan kepribadian lain di dalam dirimu. Menyuruhmu tinggal di sini murni untuk mencegahmu berubah. Agar ada lebih banyak waktu untuk memperbaiki game. Baik, saya akan tinggal. Mari mulai bekerja. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Sekarang sudah jam pulang. Kamu masih punya waktu 14 hari. Baik. Hard disk. Sudah jam pulang. Bos Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang saya, tidak perlu mengurus saya. Saya ingin menyelesaikan data ini dulu. Kamu tidak tidur, saya masih perlu tidur. Kamu tidur saja, apa hubungannya dengan saya? Setelah kamu tidur, kamu akan berubah. Sekarang simpan file. Matikan komputer. Oh iya, aku hampir lupa ada hal ini. Itu, Bos Xiao, ini cuma ada satu tempat tidur. Lalu, Aku bisa tidur di ruang tamu. Atau aku bisa tidur di sofa. kamu bisa tidur di sofa. Tapi kamu mau aku juga tidur di sofa? Naik ke tempat tidur. Ini cuma untuk pekerjaan. Bos Xiao. AC rusak, kamu nggak merasa panas? 23 derajat. Kamu minum air? Nggak deh. Bagaimana kalau ke toilet dulu?
Ya udah, tidur aja. Lalu, Kasih tanganmu. ngapain? Kita nggak ada kontak fisik. Gimana aku bisa bantu kamu kontrol Xingtian? Investor dari luar negeri sudah sampai. Kamu di mana? Maaf kak, kamu tolong gantikan aku dulu. Aku kira-kira setengah jam lagi sampai. Kamu biasanya ingatannya bagus, kok hal penting ini bisa lupa? Cepetan datang. Oke. Guru biasanya di mana tinggal? Beijing. Dari sekarang sampai aku kembali, kamu harus menyelesaikan. Tahap pertama perbaikan bug. Tapi aku sekarang sudah pulang kerja, ini waktu tidur. Sebelum aku kembali, jangan tidur. Bos Xiao, ada yang bilang, kamu sangat berbakat jadi bos. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan melakukan perlawanan sia-sia. Oke, klien yang terhormat. Beberapa jam lagi, tinggal 13 hari. Bos Xiao yang kejam, bener-bener anggap aku buruh data ya. Menderita banget jadi pekerja. Aku pasti akan bikin kamu jadi NPC. Bikin kamu kerja keras di game. Kak, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kamu jalan terus ke dalam, aku jemput. Oh, oke. Akhirnya kamu datang. Kali ini Pak Chen sengaja datang dari Australia. Untuk investasi di game kita, kamu harus ingat. Sikapnya harus baik, jangan kayak kemarin. Di tengah jalan tiba-tiba pergi begitu saja. Aku akan berusaha. Kerja sama ini sangat penting bagi kita. Kalau obrolannya lancar, dia bisa langsung jadi pemegang saham. Oke, aku mengerti, Kak. Izinkan aku memperkenalkan. Dia adalah Taipan Property terkenal di luar negeri. Ini adikku, Xiao Ran, Presiden Direktur Grup Shanghai. Hello. Bos Xiao memang bakat muda yang luar biasa. Tampan dan berbakat. Tidak heran, reputasinya memang tidak main-main. Ini, Sebuah hadiah kecil. tidak menyangka masih ingat. Jangan berdiri semua, duduklah dan ngobrol. Baik. Tidak menyangka, Xiao yang biasanya kejam bisa begitu lembut. Bagaimana bisa dia berubah menjadi seperti sekarang? Tidak berperasaan sama sekali. Jangan tidur sebelum aku kembali. Lagi APA? Ajak kamu ke suatu tempat untuk bersantai. Sekarang game ini ada bug, aku harus memperbaikinya secepatnya. Dan aku sudah berjanji di rapat Dewan Direksi. Harus selesai dalam 14 hari. Apa kamu serius mau kerja 24 jam? Di bawah pengawasan Xiao Ran? Memangnya ada cara yang lebih baik? Cora, aku belum punya untuk saat ini. Justru saat seperti ini kamu harus pergi bersantai.
untuk melepaskan tekanan dan kekesalanmu. Tapi kalau dia pulang dan menemukan aku tidak ada, gimana? Temukan saja, tidak peduli. Aku sudah kirim alamatnya, ini untuk membantumu. Direktur Den tidak hanya sukses di bidang properti, ternyata juga tertarik dengan game. Aku memang suka melakukan hal-hal yang berisiko. Aku yakin, proyek ini bisa menjadi pilihan yang baik. Tingkat perhatian dan pengaruh proyek ini cukup besar. Tidak bisa dibilang berisiko. Aku dengar kabar burung, proyek game kalian. Saat uji coba, mungkin ada sedikit masalah. Hanya sedikit kendala, tapi perkembangan game secara keseluruhan. Saat ini masih berjalan lancar, tim desain game. Dipimpin oleh desainer terkenal Lan Yao. Masalah kecil ini akan segera teratasi. Yi, Kenapa baru datang? Sudah lama menunggumu. Bos Xiao tadi menjelaskan dengan cukup detail. Game ini dan cara berpartisipasinya cukup unik. Aku penasaran, siapa sebenarnya desainer kali ini? Itu adalah Lan Yao yang baru saja aku sebutkan. Lan Yao. Kamu mau muntah? Kamu baik-baik saja. baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Tidak perlu aku temani. Aku tunggu di depan pintu ya. Dokter Zhang. Kebetulan sekali, kamu masih ingat aku. Aku punya ingatan yang cukup baik. Dan aku cukup terkesan denganmu. Dia mabuk, maaf. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku bantu kamu keluar ya. Baik, terima kasih. Ada APA? Akhirnya aku berhasil membuka segel dan keluar dari tubuh perempuan ini. Bagus sekali. Kamu. Kamu adalah Xingtian. Di dunia yang aneh ini, ternyata ada yang mengenaliku. Di dunia ini, mungkin hanya aku yang mengenalimu. Melihat karakter game yang aku desain menjadi nyata. Rasanya seperti ini ya. APA maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di pertempuran Istana Dewa? Hey tai. Adakah ini mengagak bodoh? Aku cuma bercanda, tapi dia malah serius. Sakit. Tidak apa, tidak sakit. Memakai sepatu hak tinggi dalam waktu lama akan membuat kekuatan tubuh terkonsentrasi di telapak kaki. Jadi mudah merasa lelah dan juga tidak baik untuk lutut. Jadi, mulai sekarang, pakailah sepatu yang lebih nyaman. Aku terus mencari kesempatan untuk membunuh si bajingan itu. Cocok sekali omongannya. Kamu ini benar-benar tidak tahan minum. Dan juga,
Tubuhmu ternyata tidak bisa bela diri. Aku merasa sangat tertekan berada di tubuhmu. Lihat bagaimana aku melakukannya. Kamu bilang tadi, kamu dan Xiaoran adalah musuh. Pasti ada permusuhan. Aku juga punya masalah dengannya. Dia kejam dan tak berperasaan, menindasku yang lemah ini. Orang ini benar-benar keterlaluan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Benar, Ayo kita pergi minum bersama. kamu ini cukup menarik, sudah mabuk begini. Masih bisa begitu bersemangat, berarti kamu orang yang berkarakter. Aku akan berteman denganmu, akan kutantang minum bersamamu. Ayo.